Shalom, damai di hati. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, Jemaat Gemim Gloria Jakarta Selatan dan simpatisan, serta semua yang boleh mengikuti renungan pagi saat ini. Apa kabar hari ini? Kami berharap orang semua ada baik-baik, sehat, dan berlimpah sukacita. Sekalipun mungkin ada pergumulan, tetapi kita tetap bersyukur dan percaya bersama Tuhan kita akan bisa menghadapi semua itu. Pagi hari kembali Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita sekalian. Bersyukur atas semuanya itu. Berlimpah berkat Tuhan berikan bagi kita dari hari ke hari. Karena itu di pagi ini kita diajak untuk mari datang bersyukur kepada Tuhan dengan membaca Alkitab serta merenungkan firman-Nya. Sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari baru yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Bahkan berkat-berkat Tuhan berlimpah dalam hidup kami, terus mengalir yang boleh kami rasakan setiap saat. Terima kasih untuk semuanya itu Tuhan. Dan saat ini ada kerinduan di hati kami untuk boleh membaca Alkitab serta merenungkannya. Mohon Tuhan memberkati kami dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, sehingga ketika kami membaca Alkitab dan merenungkannya, kami boleh memahaminya dan firman-Mu boleh memberikan kekuatan serta boleh menuntun kami untuk hidup melakukan kehendak Tuhan. Kami sadar kami penuh dengan keterbatasan, ada kelalaian, ada dosa yang kami lakukan. Kami mohon ampun akan salah dan dosa kami. Layakkan kami untuk boleh menikmati kuasa firman-Mu di pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab saat ini Injil Markus pasal 6 ayat 38 sampai ayat 40. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Demikian pembacaan Alkitab di pagi ini. Tema renungan harian keluarga, 5 roti dan 2 ikan. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan. Cerita tentang Yesus Kristus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan adalah salah satu cerita yang terkenal dari Perjanjian Baru. Dan kita sudah mendengar itu sejak kita masih masa sekolah minggu. Banyak orang mengingat 5 roti, 2 ikan, 5.000 orang laki-laki, dan sisa 12 bakul. Tetapi sesungguhnya cerita ini punya makna yang sangat dalam. Ayat ini menceritakan bahwa Yesus Kristus menyuruh para murid untuk memberi orang banyak itu makan. Dalam dialog itu, para murid memperkirakan jumlah uang 200 dinar untuk membeli makanan bagi mereka semua. Tuhan Yesus justru bertanya kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Ternyata hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Para murid memiliki sumber daya yang dibutuhkan pada saat itu. Memang, jika melihat dari jumlahnya, sangat sedikit,
tidak mungkin bisa memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus mengetahui bahwa murid-muridnya kelelahan dan butuh istirahat. Tetapi ia mau mereka juga terlibat dalam pelayanan yang sementara ia kerjakan bagi orang banyak. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, sesungguhnya pertanyaan ini adalah ajakan bagi para murid untuk melihat apa yang ada pada mereka yang dapat digunakan untuk memberi makan orang banyak, sekaligus bentuk keterlibatan aktif mereka dalam pelayanan Yesus Kristus bagi orang banyak. Juga teguran kepada mereka untuk sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus sanggup mengubah 5 roti dan 2 ikan itu menjadi makanan bagi mereka semua. Jadi 5 roti dan 2 ikan bukan hanya lambang berkat dari Tuhan Allah, tetapi lambang iman yang sungguh-sungguh pada kuasa Tuhan Allah yang mampu melakukan mujizat dalam kehidupan umatnya. Juga lambang keterlibatan para murid dalam pelayanan kasih Yesus Kristus kepada orang banyak. Saudara-saudaraku, tidak bisa dipungkiri bahwa dalam kehidupan setiap hari, juga dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat dan keluarga, kita sering menghadapi situasi sulit yang menuntut untuk mencari jalan keluar. Firman hari ini mengajarkan bahwa dalam situasi sesulit apapun, tetaplah tenang, berpikirlah bijaksana, jangan kehilangan harapan, dan percayalah senantiasa kepada Tuhan Allah yang berkuasa dan penuh kasih. Sebab Tuhan adalah Allah yang berkuasa mengaruniakan mujizat, dan Ia adalah juga Allah yang mengajak kita untuk turut terlibat aktif dalam pelayanan kasih kepada orang banyak. Dari apa yang kita punya, bukan dari apa yang tidak kita punya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkau Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup melakukan hal-hal yang mustahil bagi kami. Engkau juga adalah Allah sumber berkat. Kepadamu kami memohon, curahkanlah berkat-Mu atas kami, supaya kami berkelimpahan dalam kasih-Mu. Tolonglah kami juga, supaya dapat menggunakan sumber daya kami untuk terlibat dalam pelayanan diakonia bagi mereka yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, kami pun menyerahkan seluruh kehidupan kami di hari ini, seluruh aktivitas kami, tugas pekerjaan dan pelayanan kami. Kiranya semua dalam tuntunan dan kasih Tuhan, sehingga semua terlaksana dengan baik, penuh sukacita untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.